Assalamualaikum Sobat Football United. Ada update yang ingin gue bahas terkait dengan situasi Jadon Sancho dari Samuel Lukhurs di Manchester Evening News. Disebutkan kalau Jadon Sancho ini berpeluang untuk meninggalkan Manchester United di bulan Januari kalau situasinya masih tetap seperti ini. Ya, menurut gue ini juga sangat make sense. Kalau seandainya hukuman dari Erik ten Hag, dari staf kepelatihan Manchester United ini tetap seperti ini sampai dengan musim dingin, menurut gue sangat terbuka nih Jadon Sancho akan cabut di bulan Januari nanti karena menahan pemain dengan gaji tinggi, dengan investasi tinggi dan tidak dimainkan. Menurut gue ini bukan sesuatu yang bagus di klub ya, dan juga punya potensi untuk merusak dressing room kalau diterus-teruskan. Menurut gue dengan demikian maka ya menurut gue bahkan kalau seandainya Jadon Sancho kembali bermain di Manchester United mungkin setelah berapa periode ya, setelah berapa waktu, pekan atau bulan gue nggak tahu, di bulan Januari nanti tetap sangat besar peluang dari Jadon Sancho ini akan meninggalkan klub, meninggalkan Manchester United. Apa yang sudah dilakukan menurut gue ini sudah level 2 ya, level 1 ketika dia secara terbuka di Twitter menyerang balik menurut gue, bukan cuman Erik ten Hag loh, tapi juga tim kepelatihan Manchester United karena dia menyebutkan di lapangan latihan, dan tentu saja apa yang terjadi di lapangan latihan ini kan bukan hanya dengan Erik ten Hag tapi juga dengan tim kepelatihan Manchester United, karena keputusan yang dibuat oleh Erik ten Hag ini juga berdasarkan masukan ya kan dari tim kepelatihan Manchester United, sehingga serangan tersebut sesungguhnya bukan hanya untuk Erik ten Hag menurut gue tapi juga tim kepelatihan secara keseluruhan, sehingga ini hal yang sangat-sangat fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadinya gue harapkan dia akan menerima situasinya ataupun juga solusi secara positif, tapi justru dia menolak untuk meminta maaf. Dimana minta maaf ini kan bisa disebutkan menurut gue ya, ini sebagai langkah konsolidasi, rekonsiliasi dari kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United. Tapi dia menolak untuk melakukan ini. Jadi ini sudah level 2. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan situasi-situasi sebelumnya ya, baik itu di Ajax dengan Noah Lang, Amin Younes, di Manchester United dengan Cristiano Ronaldo tentu saja. Ya bagaimana pemain ini atau pelatih ini sangat disiplin dalam penegakan otoritas menurut gue di dressing room, otoritas terhadap para pemainnya sebagai bentuk salah satu fondasi mungkin ya di komunikasi dan juga manajemen yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag di klub. Maka ini sudah sangat-sangat telak menurut gue, sangat-sangat besar sekali kesalahan yang dilakukan oleh Jadon Sancho, sehingga menurut gue peluang dia selesai di Manchester United itu sangat-sangat besar. Nah sekarang tinggal bagaimana situasinya ataupun juga solusi yang harus ditemukan oleh klub. Karena melepas Jadon Sancho saat ini menurut gue hampir tidak mungkin, bursa transfer sudah banyak ditutup. Di bulan Januari nanti tentu saja akan dibuka lagi, tapi situasinya juga nggak gampang-gampang banget untuk melepas Jadon Sancho. Kenapa? Investasi tinggi dari Manchester United 2 tahun yang lalu ketika mendatangkan dari Borussia Dortmund dengan kontrak 3 tahun, artinya 5 tahun berarti dia kurang lebih masih ada 3 tahun lagi. Itu sangat tinggi, sekitar 85 juta. Lalu juga gaji, di mana saat ini Jadon Sancho bahkan gajinya yang tertinggi nih di klub Manchester United, sehingga klub yang ingin mengambil Jadon Sancho harus memenuhi 2 syarat itu tadi, artinya membayar kompensasi ke klub yang cukup tinggi, apakah itu secara pembelian maupun secara peminjaman, dan juga menyanggupi masalah gaji nih dari Jadon Sancho yang juga tidak ringan. Nah, disebutkan oleh Samuel Lukhurs juga, beberapa sumber dekat kepada Jadon Sancho mengatakan kalau sepertinya akan bagus bagi sang pemain ini untuk pindah ke tempat lainnya. Borussia Dortmund dan juga Nottingham Forest disebutkan sudah diidentifikasi sebagai opsi-opsi yang memungkinkan untuk Jadon Sancho. Dia sendiri ini menolak untuk pindah ke Saudi Arabia. Ini yang disebutkan oleh Samuel Lukhurs. Dan kalau gue ngelihat ya, antara Borussia Dortmund dan juga Nottingham Forest, apakah ada kemungkinan ke sana 50-50? Karena di informasi sebelumnya disebutkan kalau meminjam Jadon Sancho bahkan mendatangkan Jadon Sancho bagi Borussia Dortmund ini tidak mudah. Setidaknya dari sisi gaji pemain, karena sudah terlampau tinggi sekali yang diterima di Manchester United, sehingga ini harus dicari solusinya. Kita tahu ya bagaimana Harry Maguire yang gajinya jauh
di bawah Jadon Sancho ini menolak pindah ke West Ham karena tidak adanya kesepakatan personal yang terjadi antara Harry Maguire dan juga West Ham United. Walaupun situasinya saat ini berbeda dengan Jadon Sancho. Harry Maguire masih tetap punya peluang ya untuk dimainkan, untuk bermain di musim ini, paling tidak sampai dengan bulan Januari di klub. Tapi Jadon Sancho dengan situasi saat ini menurut gue peluangnya sangat-sangat tipis, jauh lebih tipis, jauh di bawah seorang Harry Maguire, sehingga again ya, environment-nya atau situasinya ini sangat berbeda. Bagaimana dengan Nottingham Forest? Pergerakan Nottingham Forest di bursa transfer musim ini menurut gue sangat aktif. Mereka juga banyak mengeluarkan uang ya. Gue nggak tahu ketersediaannya seperti apa di bulan Januari nanti. Kalaupun Nottingham Forest, feeling gue akan berupa pinjaman. Mungkin gajinya pun juga akan dibagi ya antara Nottingham Forest dan juga Manchester United. Gue melihat di Nottingham Forest justru lebih punya peluang, katakanlah demikian, dengan seorang Jadon Sancho, karena ya Jadon Sancho pemain ini tidak perlu keluar negeri lagi, dan Nottingham Forest tentunya juga butuh pemain-pemain yang secara di atas kertas punya teknis yang bagus, sehingga ya mungkin peluangnya juga besar untuk bisa mengambil Jadon Sancho. Tinggal ya itu tadi, kesepakatan finansial. Kenapa gue lebih melihat Nottingham Forest daripada Borussia Dortmund? Selain juga soal finansial, bagaimana Borussia Dortmund ini kan juga punya pengalaman dengan seorang Jadon Sancho, dan dari artikel yang gue baca ternyata pengalamannya juga tidak mulus-mulus banget ya, tidak lurus-lurus banget dengan seorang Jadon Sancho yang ketika di Borussia Dortmund, ketika itu masih berusia muda, yes, tapi juga sudah memiliki banyak tantangan dan juga masalah kepada klub, dari perilaku tidak profesional dan lain-lain. Sehingga dari pengalaman tersebut, apakah Borussia Dortmund ingin kembali mengambil Jadon Sancho? Ya, ketika bermain bersama Borussia Dortmund memang kontribusinya luar biasa, gol maupun asisnya, tapi jangan lupa ada pemain-pemain lain juga ketika itu yang masih ada di sana, terutama seorang Erling Braut Haaland. Sekarang sudah tidak ada Erling Braut Haaland, pemain-pemain juga sudah banyak yang berganti, sehingga menurut gua kalaupun pindah ke Borussia Dortmund bukan berarti dia justru kembali ke apa yang dia sudah pernah lalu ya bagi Jadon Sancho, tapi menurut gua melihat tetap dia akan melalui sesuatu yang baru juga, bahkan di luar negeri. Ini sesuatu yang tantangannya juga sangat besar. Tapi again, nampaknya situasinya yang penting keluar dari Manchester United bagi Jadon Sancho, seperti tadi disebutkan oleh Samuel Lukhurs. Sumber-sumber terdekatnya pun mengatakan demikian kepada sang pemain. Sekarang tinggal dicari deal-dealannya saja nih, kesepakatannya, terutama secara finansial menurut gue, karena ini juga tantangannya besar bagi Manchester United dalam usahanya yang menurut gue kemungkinan besar banget akan melepas Jadon Sancho di bulan Januari nanti. Tapi kita lihat ya perkembangan dari situasi ini seperti apa. Bisa jadi juga akan ada perubahan yang drastis. Tetap terbuka untuk kemungkinan tersebut. Nanti kalau ada update-update lagi akan gue kabari di channel ini, di Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.